Mbak Wajib, dek wingi keng nopo sirahe? Kena besi, Bos. Aduh, aman nggih. Aman. Oke sobat ternak semuanya, memasuki bulan Oktober kita panen ayam. Nah ini panen lokal ini teman-teman ya. Mbak Wajib, dek wingi keng nopo sirahe? Kena besi, Bos. Aduh, aman nggih? Aman. Aman. Nah, oke sobat ternak semuanya, kita mengawali di bulan Oktober ya teman-teman ya. Di bulan Oktober tahun 2024 ini kita proses pemanenan di kandang ayam Semangat. broiler sistem conveyor ya, tidak menggunakan merang teman-teman semuanya ya. Mas Hendrik lemes. Oke, kita sekarang proses panen kandang ayam broiler. Nah untuk kondisinya seperti ini teman-teman ya, karena sudah besar, ayamnya sudah besar ini. Oke, itu proses penimbangannya oleh Mas Dian. Nah, oke, di sini akan saya jelaskan. Semangat Mas. Nah, mesem-mesem mau benar. Semangat. Ayamnya besar-besar, bersih-bersih ini. Oke, di sini apa saja yang perlu kita persiapkan ketika sudah memasuki musim penghujan ya sobat ternak semuanya. Nah, kebetulan di sini kita kandangnya sudah tidak menggunakan sekam atau tidak menggunakan merang lagi teman-teman ya. Jadi ini lebih tidak urgent dibandingkan dengan kandang yang masih menggunakan sekam. Nah, yaitu kita harus siap kelistrikannya. Karena kalau di pedesaan, karena kita tempatnya desa ya, desa dekat gunung, jadi jauh dari pusat yang kelistrikannya itu apabila mati sebentar sudah langsung dinyalakan. Jadi karena di desa itu masih banyak pohon-pohon yang besar, bambu-bambu. Nah ini rawan sekali kalau musim penghujan itu terjadi mati listrik ya teman-teman. Yang pertama kali kita persiapkan yaitu adalah mesin generator atau mesin genset teman-teman ya. Mesin listrik cadangan untuk menunjang kelistrikan di kandang kita. Ini sangat vital sekali teman-teman ya, karena ayam broiler terutama ya, ayam broiler itu nyawanya itu ada di kelistrikan, di blowernya teman-teman ya. Nyawanya itu ada di blower perawatan. Apabila kandang ayamnya itu masih open, masih buka tutup, belum close house, ini kan sudah close house, jadi ini rapet teman-teman ya. Ketika mati lampu, kalau kelistrikannya itu tidak siap sedia, itu kita akan bingung teman-teman ya. Kita akan pasti menangis karena ayamnya sudah besar. Jadi untuk mengantisipasinya harus kita persiapkan mesin generatornya ataupun mesin gensetnya teman-teman ya. Apabila sewaktu-waktu ada mati listrik, jadi kita sudah siap memasok listrikan untuk kandang kita. Nah, yang kedua yaitu untuk pembuangan dari tempat kohe, pembuangan kohe ayam teman-teman ya. Karena di sini kita sudah menggunakan sistem conveyor, tidak ada sekam lagi. Di sini kita untuk proses pembuangan kohenya sudah kita
kita buatkan tempat penampungan khusus ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya, ini belum selesai, masih dalam proses pembangunan teman-teman ya. Ini masih dalam proses pembangunan. Sudah kita besarkan lagi. Kemarin tuh masih ada satu teman-teman di sini ya, masih ada satu di sini, tapi ini sudah kita bangun lagi, kita besarkan, sehingga nanti kalau ada membludaknya kohe ayam, kita sudah tidak bingung lagi teman-teman ya. Di sini kemarin itu hanya satu petak ini teman-teman. Dulu hanya satu ini, hanya seukuran 10 kali 7 meter dengan kedalaman 2 meter. Ini bisa menampung untuk satu periode saja. Nah, apabila kita dalam proses pembuangannya agak terhambat, itu masih kebingungan teman-teman ya. Jadi ini kita tambah lagi untuk proses tempat pembuangan kohe ayamnya. Di sini sudah lebih besar lagi, jadi ini bisa menampung untuk 3 periode. Jadi setelah kohe ayam kita keluarkan dari kandang, kita olah terlebih dahulu teman-teman ya. Kita olah, kita masukkan tempat penampungan ini seperti ini teman-teman. Ini masih kohe dalam keadaan belum kita beri air teman-teman ya. Nanti waktu proses pembuangan kita olah, kita berikan air supaya menjadi lebih encer. Kemudian kita masukkan, kita sedot ke mesin tangki ini teman-teman ya. Sedot WC ini bisa dijadikan sebagai organik cair untuk tanaman. Banyak sekali dari para petani yang sudah order atau sudah memesan dari kami ini, karena sangat bagus sekali untuk tanaman ketika pada fase vegetatif atau pertumbuhan. Itu bagusnya tanaman apa saja bisa digunakan ketika proses waktu menanam. Sebelum lahan itu diolah, itu kita berikan, semprotkan pupuk cair ini, kemudian diolah. Habis itu pada masa vegetatif, pada masa pertumbuhan, nah pertumbuhan itu bagus sekali karena kohe ayam ini banyak mengandung zat nitrogen atau zat untuk pertumbuhan tanaman. Nah, oke. Ini untuk mengatasi kohe ayam ketika di musim penghujan. Oke, sobat tanah semuanya, yang pertama yang perlu kita persiapkan ketika memasuki musim penghujan, yaitu satu adalah gensetnya teman-teman ya. Genset atau mesin generator pembangkit ataupun bisa dikatakan suplai kelistrikan untuk kandang, itu karena sangat penting banget. Yang kedua yaitu proses pengolahan atau proses pembuangan kohe ayamnya. Itu dua hal yang sangat penting ketika memasuki musim penghujan. Kemudian ketiga yaitu penghangat teman-teman ya, karena musim penghujan itu pasti suhu di sekitar kandang, baik di dalam kandang, luar kandang, itu pasti agak lebih menurun, dingin. Jadi itu perlu penghangat yang lebih optimal teman-teman ya. Nah, di sini nanti kalau kita di sini untuk proses penghangatnya sudah tidak menggunakan gasolek atau Remington lagi teman-teman ya, karena gasolek itu untuk bahan gasnya itu juga mahal. Kemudian kalau Remington untuk dekletnya juga mahal. Jadi kita menggunakan bahan sederhana, tapi ini manfaatnya sangat luar biasa. Oke, di sini kita menggunakan areng teman-teman ya. Kita menggunakan pemanas areng. Nah, ini contohnya. Nah, ini ini contohnya, kita menggunakan pemanas arang seperti ini teman-teman. Ini lebih hemat, lebih efisien, dan tidak ada gangguan sama sekali. Oke, ini seperti ini untuk kondisi tempat untuk pemanas kita. Nah, oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kurangnya, tolong berikan komentar yang mendukung ya teman-teman semuanya ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Kita sharing bersama di dunia peternakan, baik domba maupun ayam. Keng pundi niki Mas? Balong. Oke. PTL lemu-lemu nggih. Mantap pokoknya jos. Oke. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Salam ternak, salam sukses.